Kita lanjutkan dialog kita, Bang Boni. Kalau kita bicara tentang postur atau sosok presiden, kan kita mengingat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya, sosok jenderal, badannya besar begitu kan. Kemudian penggantinya adalah sosok yang kurus gitu kan, ramping gitu kan. Nah, ini apakah nanti akan merepresentasikan kabinetnya seperti itu? Kira-kira posturnya seperti apa ini? Enggak, itu sebetulnya merepresentasikan spirit kekuasaan mereka, semangat dasar, roh dari pemerintahan mereka. Kalau sebelumnya kelihatan gagah, besar ya, dan kemudian ternyata dalam kebesaran itu kita semua dibohongi, saya kira itu fakta lain. Ya curhat nih. Ini yang satu yang ini gitulah, kurus, masih ada waktu sampai Oktober kan. yang satu ini kurus, sederhana, saya kira mencerminkan bahwa memang inilah pemerintahan baru, babak baru yang ingin meletakkan kekuasaan ini pada kepentingan rakyat. Tapi Jadi harapan rakyat besar sekali di sini. Justru karena itu, artinya kita percaya betul sejarah menghendaki Jokowi. Karena memang saatnya mungkin rakyat itu harus dihidupkan. Rakyat harus dibela, rakyat harus saatnya untuk diangkat, diberdayakan. Terlepas dari undang-undang yang tadi kita baca kutipannya, menurut Anda apakah porsi yang paling ideal itu minimal sama dengan yang diatur oleh undang-undang itu, atau fleksibilitasnya tergantung? Saya kira fleksibilitas sangat tergantung pada presiden dan wakil presiden di dalam menafsir visi misi mereka, ya, dengan konstruksi politik yang ada. Artinya harus ada balansi antara visi misi dengan konstruksi politiknya supaya nanti nyambung, karena nanti visi misinya besar, konstruksinya kecil kan nggak jalan juga. Jadi kalau visi misinya besar, konstruksinya juga besar. Kalau visi misinya terbatas, difokuskan, maka ini juga harus fokus. Jadi semua itu akan sangat fleksibel. Oke, Kang Ferry, ini harapan rakyat besar sekali. Ya, ada di pundak presiden dan wakil presiden yang terpilih ini. Bagaimana merepresentasikan harapan itu secara teknis dalam susunan kabinet yang mungkin nanti kita tidak tahu komposisinya seperti apa sekarang, tapi harapan itu harus tercermin ketika presiden mengumumkan kabinetnya. Saya kira dimulai dari ketika siapapun, kita khususnya partai-partai pengusung itu memberikan keleluasaan ya kepada Jokowi JK untuk menyusun. Ya kan? Emang selama ini banyak yang ganggu-ganggu gitu? Bukan, artinya jangan pernah saya katakan itu. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa wah ini kita harus begini dapat ini dapat, tapi kita beri keluar. Karena ini kan ada arus sebetulnya. Ada arus ketika ketua umum Bu Mega sebagai ketua umum partai pemenang memberikan sebuah dukungan penuh Jokowi, ya kan? Ketika saat itu kemudian diberikan keluasan untuk dia mencari siapa figur yang cawapres yang tepat, kan gitu. Kan dia tidak memberikan ini. Terus diberi PDIP membangun koalisi. Udah gitu dengan kesantunan politik dimiliki, dia melakukan komunikasi yang baik ya. Kemudian muncullah nama JK ya dalam proses. Nah, kemudian di sana muncul dukungan ya, antusiasme pemilih terhadap sebuah pemerintahan yang lebih baik di bawah Jokowi JK. Nah, itu harus diteruskan, jangan kemudian dibajak, apalagi diredusir. Jadi itu yang saya kira bahwa yakinlah bahwa Jokowi JK akan mampu menentukan, dan dia tidak akan pernah meninggalkan partai-partai yang mengusung dia. Itu aja. Ayo keyakinan itu saya kira bisa ini. Baik, Bapak-Bapak sekalian, saya harus akhiri diskusi kita sampai di sini. Kita tentu menunggu dan berharap bahwa kabinet ini adalah kabinet kerja yang terbaik. Saya pikir kamu menunggu sidang MK. Tidak, saya nunggu ditelepon oleh Pak Jokowi gitu kan. Kan peluang bagi profesional semakin lapang sekarang ya. Pak Ferry, terima kasih bersama kami. Pak Boni, terima kasih, sampai ketemu lagi.